Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan timbangan kejujuran. Pasar Baghdad pada masa itu tidak pernah benar-benar tidur. Sejak fajar menyingsing hingga senja meredup, suara tawar-menawar bercampur dengan langkah kaki para pedagang yang datang dari berbagai penjuru negeri. Di tempat itulah manusia memperlihatkan wajah aslinya, karena pasar bukan hanya tempat bertukar barang, tetapi juga tempat bertemunya niat, kejujuran, dan keserakahan. Abu Nawas memahami hal itu lebih baik daripada siapapun, sebab ia tahu bahwa kehidupan sering kali lebih jujur di pasar daripada di istana. Setelah peristiwa timbangan istana yang mengguncang para pedagang, perubahan memang mulai terlihat, tetapi tidak serta-merta menghapus kebiasaan lama. Beberapa pedagang jujur merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, sementara sebagian lain masih menyimpan kelicikan di balik senyum ramah. Abu Nawas menyadari bahwa kejujuran tidak bisa dipaksakan hanya dengan rasa takut, karena rasa takut akan hilang ketika pengawasan mengendur. Pada suatu hari, seorang pedagang tua mendatangi Abu Nawas. Wajahnya letih, matanya menyimpan kegelisahan. Ia berkata bahwa meskipun ingin jujur, ia sering kalah bersaing dengan pedagang licik yang menawarkan harga lebih murah melalui timbangan curang. Pedagang itu bertanya apakah kejujuran masih memiliki tempat di dunia yang penuh tipu daya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mempersilakan orang tua itu duduk dan menyuguhkan segelas air. Abu Nawas berkata bahwa kejujuran tidak pernah menjanjikan kemenangan cepat, tetapi selalu menjanjikan ketenangan panjang. Ia menjelaskan bahwa keuntungan dari kecurangan seperti api kecil yang menyala terang sesaat, lalu padam dan meninggalkan abu. Sementara kejujuran seperti bara yang tenang, tidak mencolok, tetapi mampu menghangatkan kehidupan dalam waktu lama. Pedagang tua itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ia merasa dipahami, bukan dihakimi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar, kali ini tanpa membawa timbangan besar. Ia hanya berdiri di sudut, mengamati. Ia melihat pembeli yang mulai menimbang ulang barang, pedagang yang kini lebih berhati-hati, dan anak-anak yang belajar berdagang dari orang tuanya. Abu Nawas menyadari bahwa perubahan sejati sedang berlangsung, meski perlahan. Namun ia juga melihat satu hal yang mengganggu, yaitu munculnya pedagang pintar yang memanipulasi harga dengan cara baru, bukan lagi timbangan, melainkan kata-kata. Pedagang itu pandai berbicara, pandai bersumpah, dan pandai menyembunyikan cacat barang. Banyak pembeli tertipu bukan karena timbangan, tetapi karena kepercayaan yang disalahgunakan. Abu Nawas mendekatinya sebagai pembeli biasa dan mendengarkan semua janji manisnya. Ia membeli barang itu, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan orang-orang dan berkata bahwa timbangan bukan satu-satunya alat ukur kejujuran. Ia menjelaskan bahwa lidah manusia juga memiliki timbangan, dan banyak yang menekannya demi keuntungan. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pedagang pintar itu merasa terpojok, namun tidak bisa membantah, karena kebenaran telah berbicara lebih dulu. Kabar tentang cara Abu Nawas mendidik pasar sampai ke istana. Khalifah memanggilnya dan bertanya mengapa ia tidak segera menghukum para pedagang curang. Abu Nawas menjawab bahwa hukuman hanya mengubah perilaku saat diawasi,
tetapi pemahaman mengubah perilaku meski tidak dilihat. Khalifah terdiam, lalu mengangguk, karena ia tahu kebenaran itu sulit, tetapi nyata. Atas saran Abu Nawas, Khalifah memerintahkan agar setiap pasar memiliki hari kejujuran. Pada hari itu, para pedagang diminta berdagang tanpa sumpah, tanpa rayuan berlebihan, dan tanpa menutup-nutupi cacat barang. Awalnya banyak yang mengeluh, tetapi perlahan mereka menyadari bahwa pembeli justru lebih percaya dan lebih setia. Keuntungan memang tidak melonjak, tetapi menjadi stabil dan berkah. Abu Nawas kemudian berkata kepada murid-murid yang sering mengikutinya bahwa hidup manusia sesungguhnya adalah pasar panjang. Setiap hari manusia menimbang perbuatannya sendiri, meski sering tidak sadar. Ada yang mengurangi timbangan waktu, ada yang mengurangi timbangan amanah, dan ada pula yang menjual kejujuran demi pujian. Ia mengingatkan bahwa tidak semua kecurangan terlihat oleh manusia, tetapi semuanya tercatat oleh kebenaran. Di usia senjanya, Abu Nawas semakin jarang terlihat di keramaian. Namun pengaruhnya justru semakin terasa. Para pedagang muda mulai menjadikan kejujuran sebagai kebanggaan, bukan kelemahan. Mereka menyebut nama Abu Nawas bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pengingat. Pasar Baghdad tidak menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih manusiawi. Pada suatu sore, Abu Nawas kembali berjalan melewati pasar yang kini lebih tenang. Ia melihat seorang anak kecil membantu ayahnya menimbang barang dengan hati-hati. Abu Nawas tersenyum, karena ia tahu bahwa kejujuran yang diajarkan hari ini akan hidup lebih lama daripada dirinya. Ia melangkah pergi tanpa menoleh, seperti biasa, meninggalkan warisan yang tidak tertulis, tetapi terasa. Dan begitulah kisah Abu Nawas tentang timbangan kejujuran terus hidup. Ia mengajarkan bahwa kejujuran bukanlah beban bagi perdagangan, melainkan fondasi bagi kehidupan. Siapapun yang menjaganya, akan selamat dari tipu daya dunia, meski harus berjalan lebih pelan daripada mereka yang curang. Abu Nawas dan bayangan kesabaran. Pada masa itu, Baghdad tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya manusia berjalan dengan langkah tergesa. Orang-orang berlomba mengejar waktu seolah waktu adalah musuh yang harus ditaklukkan. Dalam keadaan seperti itu, kesabaran tidak lagi dianggap sebagai kebajikan, melainkan sebagai penghambat. Abu Nawas melihat semua itu dengan mata yang tenang, karena ia tahu bahwa perubahan zaman seringkali dimulai dari perubahan cara manusia memandang nilai. Ia menyadari bahwa orang-orang tidak lagi sabar bukan karena hidup terlalu sulit, melainkan karena mereka terlalu ingin segera sampai. Mereka ingin hasil tanpa proses, pengakuan tanpa usaha, dan kebenaran tanpa mendengar. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun, karena ia tahu bahwa kegelisahan adalah penyakit yang menular. Ketika Khalifah mengumumkan sayembara kesabaran, istana dipenuhi oleh manusia yang membawa kisah penderitaan mereka seperti membawa bukti dagang. Mereka saling berlomba menunjukkan luka, seolah penderitaan otomatis melahirkan kesabaran. Abu Nawas memperhatikan dengan hati yang berat, karena ia tahu bahwa banyak dari mereka sebenarnya sedang menuntut pengakuan, bukan menunjukkan kebijaksanaan. Tugas yang diberikan kepadanya di gerbang istana ternyata jauh lebih berat daripada yang terlihat. Setiap hari, orang-orang datang dengan berbagai wajah. Ada yang bertanya dengan tulus, ada yang bertanya dengan nada meremehkan, dan ada pula yang sengaja mengulang pertanyaan hanya untuk melihat apakah Abu Nawas akan marah.
Setiap jawaban Abu Nawas menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Pada hari-hari awal, Abu Nawas masih merasakan getaran emosi di dadanya. Ia bukan manusia tanpa rasa. Namun ia belajar untuk tidak langsung mempercayai setiap dorongan hati. Ia berkata dalam dirinya bahwa tidak semua suara harus dijawab, dan tidak semua tantangan perlu ditanggapi. Disitulah kesabarannya mulai tumbuh, bukan sebagai pengekangan, tetapi sebagai pemahaman. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan suara keras dan sikap menantang. Ia bertanya dengan sengaja memutarbalikkan kata-kata Abu Nawas dari hari sebelumnya. Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Abu Nawas memandang pemuda itu dengan tenang dan bertanya apakah ia benar-benar ingin jawaban, atau hanya ingin diperhatikan. Pemuda itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ada orang yang tidak terpancing oleh emosinya. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas mulai memahami pola manusia. Ia melihat bahwa sebagian besar kemarahan bukan berasal dari kebencian, melainkan dari rasa tidak didengar. Maka ia mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Terkadang ia hanya mengangguk, terkadang ia diam. Anehnya, orang-orang justru merasa lebih dihargai. Para pengawal istana heran melihat perubahan suasana di gerbang. Tempat yang sebelumnya penuh kegaduhan menjadi lebih tenang. Bukan karena orang-orang berhenti bertanya, tetapi karena mereka belajar menurunkan nada. Kesabaran Abu Nawas menular tanpa ia sadari. Khalifah kemudian mengujinya dengan cara yang lebih halus. Ia menyebarkan kabar seolah Abu Nawas telah gagal menjalankan tugasnya. Orang-orang mulai membicarakan Abu Nawas di belakang. Sebagian meremehkan, sebagian mencibir. Abu Nawas mendengar semua itu, tetapi tidak membela diri. Ia berkata dalam hatinya bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan suara. Pada suatu pagi, seorang pejabat datang dan menegurnya dengan keras di depan umum. Tuduhan itu tidak adil dan tidak berdasar. Banyak yang menunggu ledakan emosi Abu Nawas. Namun ia hanya berkata bahwa hujan tidak marah kepada awan, meski awan menutupinya. Kalimat itu menyebar cepat, karena sederhana tetapi mengandung kedalaman. Ketika akhirnya Khalifah memanggil Abu Nawas dan mengakui semua ujiannya, Abu Nawas tidak menunjukkan kepuasan. Ia justru berkata bahwa kesabaran bukan sesuatu yang bisa dimenangkan, karena setiap hari manusia harus mengulanginya. Khalifah terdiam, karena ia menyadari bahwa pelajaran itu lebih mahal daripada hadiah apapun. Abu Nawas menolak kemuliaan istana. Ia kembali ke kehidupan sederhana, tetapi pandangan orang terhadap kesabaran telah berubah. Mereka mulai memahami bahwa kesabaran bukan menunggu tanpa bergerak, melainkan bergerak tanpa merusak diri. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap utuh ketika keadaan mengajak manusia terpecah. Di akhir kisahnya, Abu Nawas berkata kepada seorang anak kecil yang bertanya tentang rahasia hidup, bahwa bayangan selalu mengikuti tubuh, tetapi tidak pernah mendahului. Jika manusia ingin sampai dengan selamat, biarkan kesabaran berjalan bersamanya, bukan ditinggalkan. Dan seperti bayangan itu pula, kesabaran Abu Nawas tidak pernah meminta dilihat, tetapi selalu ada, mengingatkan manusia bahwa kekuatan terbesar seringkali berbicara paling pelan. Kejujuran yang mulai dipertanyakan. Baghdad pada masa itu tampak seperti permata dunia. Kubah-kubah istana berkilau diterpa matahari pagi, pasar-pasar dipenuhi suara tawar-menawar,
dan sungai Tigris mengalir tenang seakan tak peduli pada gejolak manusia di sekitarnya. Namun di balik kemegahan itu, hati banyak orang mulai gelisah. Kejujuran yang dahulu dijunjung tinggi perlahan tergeser oleh kepentingan, jabatan, dan rasa aman palsu. Di tengah keadaan itulah Abu Nawas menjalani hidupnya, sederhana, tenang, dan nyaris tak diperhatikan oleh mereka yang sibuk mengejar dunia. Abu Nawas tidak tinggal di rumah besar. Ia memilih kamar kecil di pinggir kota, dekat masjid dan pasar. Setiap pagi, ia berjalan kaki menyusuri Baghdad, menyapa pedagang, mengamati wajah-wajah lelah para buruh, dan mendengar keluhan tanpa pernah mencatatnya. Baginya, manusia lebih jujur saat berbicara tanpa sadar bahwa ucapannya sedang dinilai. Dari sanalah ia memahami bahwa masalah terbesar Baghdad bukan kemiskinan, melainkan ketidakjujuran yang mulai dianggap biasa. Pada suatu hari Jumat, setelah salat, Abu Nawas duduk bersandar di pilar masjid. Seorang pemuda menghampirinya dengan wajah gelisah. Pemuda itu adalah pegawai kecil di kantor pemerintahan. Dengan suara lirih ia berkata bahwa atasannya memerintahkan untuk memalsukan laporan pajak. Jika menolak, ia terancam kehilangan pekerjaan. Jika menurut, hatinya terasa berat. Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu bertanya, "Apakah engkau takut miskin?" Pemuda itu mengangguk. "Dan apakah engkau takut kehilangan harga diri?" Pemuda itu terdiam. Abu Nawas berkata pelan, "Kemiskinan bisa diperbaiki, tetapi hati yang terbiasa berbohong akan sulit kembali jujur. Pilihlah rasa sakit yang menyelamatkanmu di akhir, bukan kenyamanan yang menghancurkanmu perlahan." Kata-kata itu terus terngiang di kepala pemuda tersebut. Ia pergi dengan langkah berat, namun hati yang lebih terang. Sementara itu, di istana, Khalifah Harun ar-Rasyid tengah menghadapi masalah yang tidak kalah pelik. Laporan negara tampak baik-baik saja, pajak meningkat, dan para pejabat terlihat patuh. Namun ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa rakyatnya semakin diam, bukan karena sejahtera, melainkan karena takut. Khalifah memanggil para penasihatnya, tetapi jawaban mereka selalu menyenangkan telinga dan menenangkan hati secara semu. Dalam kegelisahan itu, nama Abu Nawas kembali terlintas di benaknya. Seorang yang tidak pernah memberi jawaban yang diinginkan, tetapi selalu memberi jawaban yang dibutuhkan. Khalifah memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia tidak membawa apapun selain tongkat kayu sederhana. Khalifah menatapnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, katakan dengan jujur, bagaimana keadaan rakyatku?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya balik, "Apakah Amirul Mukminin ingin mendengar kebenaran atau ketenangan?" Ruangan istana mendadak sunyi. Khalifah menghela napas dan berkata, "Kebenaran." Abu Nawas pun berbicara, "Rakyatmu lelah, bukan karena bekerja keras, tetapi karena berpura-pura baik-baik saja. Mereka belajar bahwa kejujuran tidak lagi aman." Khalifah terkejut. "Siapa yang mengajarkan itu?" "Bukan satu orang," jawab Abu Nawas, "melainkan sistem yang lebih menyukai laporan indah daripada kenyataan pahit." Kata-kata itu seperti cermin yang diletakkan tepat di depan wajah sang khalifah. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Jika demikian, apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Mulailah dengan satu hal kecil, beri ruang bagi kejujuran, meski itu menyakitkan."
Beberapa hari setelah pertemuan itu, Khalifah mengumumkan bahwa siapapun boleh menyampaikan keluhan secara langsung tanpa takut dihukum. Namun pengumuman itu justru membuat para pejabat gelisah. Mereka khawatir rahasia dan kebusukan akan terbongkar. Beberapa di antara mereka mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Abu Nawas secara halus, karena mereka yakin sumber kegelisahan Khalifah berasal darinya. Di pasar, isu mulai beredar bahwa Abu Nawas terlalu berani, terlalu banyak bicara, dan terlalu jujur. Sebagian orang mulai menjaga jarak, takut ikut terseret. Abu Nawas menyadari perubahan itu, tetapi ia tetap berjalan seperti biasa. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa kejujuran memang sering membuat seseorang berjalan sendirian. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi berada di sebuah timbangan besar. Di satu sisi terdapat emas dan jabatan, di sisi lain terdapat kata-kata jujur yang tampak ringan. Namun ketika timbangan bergerak, kata-kata jujur justru lebih berat. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu berdoa agar diberi kekuatan untuk tetap berkata benar, meski konsekuensinya berat. Keesokan harinya, sebuah peristiwa besar terjadi. Seorang pedagang tua ditangkap karena menolak membayar pajak tambahan yang tidak tercatat secara resmi. Ia bersikeras bahwa pajak tersebut adalah pungutan liar. Kasus itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia tahu, jika ia diam, maka ketidakadilan akan dianggap wajar. Jika ia berbicara, maka badai akan datang. Abu Nawas mengangkat tongkatnya, menarik napas panjang, dan melangkah menuju istana, tanpa tahu bahwa langkah itu akan menjadi awal ujian terbesar dalam hidupnya. Dan disitulah kisah kejujuran sejati Abu Nawas benar-benar dimulai. Pada suatu masa di Baghdad, ketika sungai Tigris mengalir tenang dan pasar-pasar ramai oleh pedagang dari berbagai negeri, Abu Nawas hidup seperti biasa di antara rakyat kecil. Ia tidak memiliki rumah megah, tidak pula jabatan, tetapi namanya dikenal di seluruh kota. Bukan karena kekayaan atau kekuatan, melainkan karena keberaniannya berkata jujur dengan cara yang tidak melukai. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, mulai dari pedagang kecil hingga pejabat yang gelisah oleh pikirannya sendiri. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid mengumumkan sebuah sayembara. Ia ingin mengetahui siapa orang paling jujur di Baghdad. Barang siapa merasa paling jujur, diperintahkan datang ke istana dan bersumpah di hadapan Khalifah. Hadiahnya sangat besar, emas, tanah, dan kedudukan. Mendengar kabar itu, orang-orang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Setiap orang merasa dirinya jujur, setidaknya menurut ukuran mereka sendiri. Abu Nawas mendengar kabar tersebut sambil duduk di kedai teh. Ia hanya tersenyum kecil. Jika kejujuran diberi hadiah, gumamnya, maka banyak orang akan berdusta demi mengaku jujur. Hari yang ditentukan pun tiba. Aula istana penuh sesak. Satu persatu orang maju dan bersumpah bahwa mereka adalah orang paling jujur di Baghdad. Ada pedagang yang bersumpah tak pernah menipu, pejabat yang bersumpah tak pernah menerima suap, bahkan ada hakim yang bersumpah tak pernah memihak. Khalifah mendengarkan semuanya dengan wajah tenang, tetapi hatinya ragu. Ia merasa sumpah-sumpah itu terlalu indah untuk menjadi nyata. Ketika hampir semua peserta maju, Abu Nawas justru baru melangkah ke depan. Penampilannya sederhana, wajahnya tenang. Khalifah mengenalnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau juga mengaku sebagai orang paling jujur?"
Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aula menjadi riuh. Khalifah mengangkat tangan, meminta semua diam. Jika engkau tidak jujur, tanya Khalifah, mengapa engkau datang ke sini? Abu Nawas menjawab dengan suara mantap, aku datang karena aku tidak jujur sepenuhnya. Semua orang terkejut. Khalifah menyipitkan mata. Jelaskan maksudmu. Setiap manusia, kata Abu Nawas, pernah berbohong, walau hanya kepada dirinya sendiri. Ada yang berbohong demi harta, ada yang demi jabatan, dan ada pula yang demi terlihat baik di mata orang lain. Aku pun manusia. Aku pernah diam saat seharusnya berbicara, dan itu juga bentuk ketidakjujuran. Khalifah terdiam lama. Ia menatap para peserta lain, lalu kembali pada Abu Nawas. Jadi menurutmu, siapa orang paling jujur di Baghdad? Orang yang mengakui bahwa dirinya tidak sempurna, jawab Abu Nawas, dan terus berusaha memperbaiki dirinya. Khalifah tersenyum. Ia membatalkan sayembara itu. Hari ini, katanya, aku belajar bahwa kejujuran bukanlah klaim, melainkan perjuangan. Beberapa waktu kemudian, Baghdad dilanda kemarau panjang. Sungai menyusut, ladang mengering, dan harga makanan melonjak. Rakyat mulai mengeluh, sementara para pejabat sibuk menyelamatkan kepentingan mereka sendiri. Khalifah gelisah dan memanggil para penasehatnya, tetapi solusi yang diberikan selalu berujung pada pajak tambahan bagi rakyat. Abu Nawas dipanggil ke istana. Wahai Abu Nawas, kata Khalifah, apa yang harus aku lakukan agar rakyat tidak semakin menderita? Abu Nawas meminta izin untuk berjalan-jalan ke kota sebelum menjawab. Khalifah mengizinkan. Sepanjang hari, Abu Nawas menyusuri gang-gang sempit, berbicara dengan petani, ibu-ibu, dan anak-anak. Ia melihat langsung kesulitan mereka. Malam harinya, ia kembali ke istana. Jawabanku sederhana, kata Abu Nawas, turunlah dari singgasanamu. Khalifah terkejut. Apa maksudmu? Bukan secara harfiah, jelas Abu Nawas, tetapi turunkan jarak antara engkau dan rakyatmu. Kurangi kemewahan istana, buka lumbung cadangan, dan biarkan pejabatmu merasakan hidup seperti rakyat, walau hanya sebulan. Nasihat itu berat, tetapi Khalifah menerimanya. Ia memerintahkan penghematan besar-besaran dan membuka persediaan makanan untuk rakyat. Perlahan, keadaan membaik. Rakyat kembali percaya bahwa pemimpinnya mendengar jeritan mereka. Namun keberanian Abu Nawas kembali menimbulkan iri hati. Seorang pejabat licik merancang jebakan. Ia menuduh Abu Nawas menghina agama melalui syair-syairnya. Khalifah, demi menjaga ketertiban, terpaksa memerintahkan Abu Nawas dipanggil dan diadili. Di hadapan pengadilan, Abu Nawas ditanya, apakah engkau merasa paling benar hingga berani menasihati Khalifah? Abu Nawas menjawab, tidak. Justru karena aku sadar sering salah, aku berani mengingatkan. Apakah engkau tidak takut dihukum? Tanya hakim. Aku lebih takut, jawab Abu Nawas, jika diamku menjadi sebab penderitaan orang lain. Kata-kata itu menggema di ruang pengadilan. Khalifah bangkit dari tempat duduknya dan membatalkan tuduhan tersebut. Pejabat yang memfitnah justru dipecat. Tahun-tahun berlalu, rambut Abu Nawas mulai memutih. Ia semakin jarang datang ke istana dan lebih sering menghabiskan waktu di masjid dan di rumah-rumah orang miskin. Ia berkata bahwa usia mengajarkannya satu hal, tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan suara keras,
tetapi tidak boleh pula disimpan karena takut. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi berada di sebuah padang luas. Ia melihat manusia berlomba membawa beban masing-masing. Ada yang membawa emas, ada yang membawa jabatan, ada yang membawa pujian. Namun ketika sampai di ujung padang, semua beban itu jatuh dan tak bisa dibawa lagi. Yang tersisa hanyalah amal dan kejujuran hati. Ketika terbangun, Abu Nawas tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata hidup ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita tinggalkan. Tak lama setelah itu, Abu Nawas wafat dengan tenang. Tidak ada istana megah dalam pemakamannya, tetapi ribuan rakyat mengiringi jenazahnya. Mereka menangis bukan karena kehilangan orang pintar, tetapi karena kehilangan orang jujur yang berani berpihak. Sejak saat itu, orang-orang Baghdad sering berkata, "Jika engkau ingin terlihat pintar, bacalah buku. Jika engkau ingin terlihat berkuasa, kejar jabatan. Tetapi jika engkau ingin menjadi manusia, ingatlah Abu Nawas." Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Suatu hari di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid kembali dibuat penasaran oleh cerita aneh yang beredar di pasar. Konon, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor keledai ajaib. Keledai itu dikatakan mampu menghitung jumlah barang, menjawab pertanyaan, bahkan tahu mana orang jujur dan mana yang berbohong. Sultan yang terkenal ingin tahu langsung memerintahkan pengawalnya, bawa keledai itu ke istana besok pagi. Aku ingin melihat sendiri apakah benar seekor keledai bisa menghitung. Keesokan harinya, petani datang dengan keledai tua berwarna abu-abu. Keledai itu tampak biasa saja, tidak tampak pintar, apalagi ajaib. Tapi petani itu bersikeras, "Ampun tuanku, keledai ini sangat pintar. Cukup berikan pertanyaan, dan dia akan menjawab dengan suara, hihau, sebanyak jawaban yang benar." Sultan tertarik dan memutuskan untuk mengujilah, menunjuk wazirnya, Ja'far, lalu berkata, "Tanyakan sesuatu." Wazir berkata, "Wahai keledai, berapa 2 tambah 2? Semua orang menunggu. Beberapa detik kemudian, keledai itu meringkik 4 kali, hihau, 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 hihau. Sultan terkejut. Subhanallah, dia benar-benar bisa menghitung. Semua orang bertepuk tangan, tapi Sultan masih ragu. Apakah ini sihir, atau akal-akalan manusia? Lalu ia berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran di balik hal-hal aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau, menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir."
Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa. Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena La pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa ia hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali ia menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, lah berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, "Benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu." Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu, namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan." Buktinya, dia, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini satu malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, lah mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. Ia menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa. Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena La pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa lah hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali lah menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, lah berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung,
padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu. Namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia berhasil membuat raja tertawa hari ini. Bukankah itu sudah cukup berharga?" Sultan mengangguk. Kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas sebelum pergi, Sultan bertanya iseng, "Abu Nawas, apakah kau punya hewan pintar di rumahmu juga?" Abu menjawab santal, "Tentu, tuanku, seekor ayam." Sultan bertanya, "Dan apa kehebatannya?" Abu tersenyum lebar, "Ayam saya tahu kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan kapan saya harus diam kalau istri sedang marah. Kalau itu bukan kepintaran, entah apa lagi namanya." Sultan tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad kembali menceritakan kelicikan dan kepintaran Abu Nawas dari pasar ke pasar. Dan keledai yang dulu dianggap ajaib kini hanya dikenal dengan julukan, keledai yang hampir jadi profesor. Menangkap angin. Abu Nawas kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya, lah harus menghadap Baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang akan dihadapi kali ini. Pikiran Abu Nawas berloncatan ke sana kemari. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," kata Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya," kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, lah tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan, lah yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Abu Nawas berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Lalu berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya dan kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya.
Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda lalu menimbang-nimang botol itu. Mana angin itu hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam, Tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun Tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun Tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Huahahaha, kau memang pintar Abu Nawas, puji Baginda Raja. Tapi jangan keburu tertawa dulu, dengar dulu apa kata hamba, wahai Baginda, kata Abu Nawas selanjutnya. Ya Abu Nawas, sahut Baginda. Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini, kata Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Lalu apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba minta ganti rugi, kata Abu Nawas lagi. Kau hendak memeras seorang raja? Hardik Baginda Raja. Oh bukan begitu Baginda, kata Abu Nawas mulai cemas. Lalu apa maumu? Tanya Baginda. Baginda harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan, pinta Abu Nawas memelas. Kalau tidak, tantang Baginda. Kalau tidak hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba, kata Abu Nawas. Baginda kaget dan jengkel tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik permintaanmu kukabulkan, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum lega sambil membawa sekantung uang di tangannya dan pulang ke rumah. Kisah Abu Nawas dan Negeri 1000 Aturan Aneh. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Bukan untuk menghukum atau mengetes kecerdikannya, melainkan untuk memberinya tugas diplomatik. Sang raja menerima surat dari sebuah negeri jauh bernama Negeri 1000 Aturan, negeri yang terkenal memiliki kebiasaan dan tradisi sangat aneh namun mereka bangga akan keanehan itu. Raja ingin mengirim seorang utusan yang bisa menyesuaikan diri dengan hal apapun, dan tidak ada orang yang lebih cocok daripada Abu Nawas. Mau tidak mau, Abu Nawas menerima tugas itu. Ia merasa penasaran, tetapi juga sedikit khawatir, karena negeri dengan aturan aneh biasanya memiliki logika yang jauh dari nalar. Perjalanan panjang ditempuh berhari-hari sampai Abu Nawas melewati gerbang kerajaan negeri tersebut. Begitu ia melangkah masuk, ia terkejut melihat sebuah papan besar bertuliskan, siapapun yang masuk harus berjalan mundur sebagai bentuk kesopanan. Para penjaga menatapnya dengan wajah kaku. Abu Nawas menelan ludah, lalu perlahan berjalan mundur memasuki kota. Dalam hati ia tertawa, tapi ia harus menahan ekspresi. Ia tidak tahu aturan apa lagi yang menunggu. Di kota itu, semua orang berperilaku terbalik. Penjual roti memanggil pembeli sambil berteriak, "Silakan jangan beli di sini." Sedangkan pembeli akan menjawab, "Saya tidak akan membeli satu pun." Namun pada akhirnya mereka tetap membeli dan membayar.
Abu Nawas merasa kepalanya berputar melihatnya. Ia pergi ke penginapan untuk beristirahat, tetapi pemilik penginapan justru menolaknya sambil berkata, "Aku tidak ingin tamu menginap." Benar saja, setelah negosiasi penuh kemarahan palsu, pemilik akhirnya berkata, "Baik, karena aku sangat tidak mau kau tinggal, maka aku harus memaksamu tinggal 5 malam." Abu Nawas yakin ia sudah berada di tempat yang benar-benar aneh. Keesokan paginya, Abu Nawas diajak menghadap Raja Negeri Seribu Aturan. Raja sangat serius tetapi setiap ucapannya terbalik. Ia berkata, "Aku sangat membencimu karena kemarin tidak datang menemuiku," padahal Abu Nawas baru saja datang ke negeri itu. Para menteri mengangguk seperti itu hal paling normal di dunia. Abu Nawas membalas dengan mengikuti aturan yang ia pelajari dari pengamatan, "Jika begitu, saya pun membenci Anda karena sangat menghormati saya." Raja tersenyum puas, tampaknya jawaban terbalik adalah bentuk kesopanan tertinggi di negeri itu. Hari-hari berlalu, Abu Nawas terus belajar aturan aneh di negeri tersebut. Jika ingin memuji seseorang, harus menggunakan hinaan. Jika ingin menyapa anak-anak, harus berbuat seolah mengganggu mereka. Bahkan ketika seseorang ingin menunjukkan rasa terima kasih, mereka harus berpura-pura marah besar. Awalnya Abu Nawas kesulitan, tetapi kecerdasannya membantunya cepat menyesuaikan diri. Penduduk mulai menyukainya karena ia bisa berbicara dan bertindak dengan kebalikan dari maksud sebenarnya. Mereka menganggapnya orang yang sopan dan anggun. Namun hari yang menentukan datang saat Raja Negeri Aneh mengundangnya ke sebuah ritual besar. Dalam ritual itu, tamu yang terhormat harus diberi hadiah, tetapi sebelum menerima hadiah, ia harus dihukum. Hukuman itu berupa menggali lubang besar untuk mengubur hadiah sebelum hadiah itu diberikan. Logikanya aneh, hadiah yang bagus harus disembunyikan sebelum diberikan, agar tidak terlalu membanggakan. Abu Nawas mengangguk, pura-pura memahami. Ia diberi sekop dan diperintahkan menggali lubang sampai kedalaman tertentu. Abu Nawas menggali sambil bertanya dalam hati, bagaimana cara bertahan hidup di negeri ini lebih lama tanpa menjadi gila. Setelah lubang selesai, hadiah berupa peti emas besar dibawa. Namun sebelum peti diberikan kepada Abu Nawas, Raja berkata, "Kau tidak boleh membawa hadiah ini kecuali kau mampu mengeluarkan peti itu dari lubang tanpa menyentuhnya." Semua orang mengelilingi lubang dengan wajah angkuh, yakin Abu Nawas akan gagal. Inilah puncaknya, jebakan penghinaan halus dari negeri itu. Jika ia gagal, ia akan dianggap tidak sopan, dan bisa dihukum seumur hidup di sana. Abu Nawas berpikir cepat. Aturan di negeri ini selalu terbalik. Jika orang ingin hadiah, harus menolak. Jika ingin dihormati, harus terlihat menghina. Maka dengan suara keras ia berkata, "Sungguh memalukan. Hadiah ini terlalu buruk untukku. Bahkan aku tidak mau melihatnya." Lalu ia berpaling dan pura-pura pergi. Penduduk terkejut. Mereka menganggap Abu Nawas amat sopan karena menghina hadiah. Raja begitu tersentuh. Dengan wajah puas ia berkata kepada para prajurit, "Cepat keluarkan peti itu dari lubang dan berikan dengan hormat. Tidak pantas membuat tamu terhormat menunggu." Para prajurit segera mengangkat peti dari lubang dan meletakkannya di kaki Abu Nawas. Tanpa menyentuh peti sama sekali, ia kini resmi pemiliknya. Semua orang bertepuk tangan sambil pura-pura menangis marah, padahal itu cara mereka menunjukkan kegembiraan.
Malam itu sebelum tidur, Abu Nawas menulis surat kepada Raja Harun al-Rasyid, dengan kalimat rahasia yang hanya Raja Baghdad paham. Di negeri ini, semuanya terbalik. Untuk dihormati, saya harus dihina. Untuk mendapatkan, saya harus menolak. Untuk selamat, saya harus bertindak seolah ingin celaka. Setelah menerima izin dari Raja Negeri Aneh untuk tidak kembali ke Baghdad, yang berarti diizinkan pulang, ia segera meninggalkan negeri itu membawa peti emas besar. Saat kembali ke Baghdad, Abu Nawas menyerahkan peti emas itu kepada Raja Harun al-Rasyid dan menceritakan seluruh perjalanan. Raja tertawa terbahak-bahak membayangkan kebiasaan aneh negeri tersebut. Ia bahkan berkata, kalau saja orang Baghdad seperti itu, mungkin kita semua akan pusing 7 keliling. Abu Nawas menjawab santai sambil menyeruput teh, benar, Yang Mulia. Negeri itu mengajarkan saya sesuatu, kadang masalah terbesar manusia adalah ketika semuanya terbalik, tetapi orang sudah terlalu terbiasa hingga menganggapnya benar. Raja mengangguk kagum. Rakyat Baghdad kemudian membicarakan kisah Abu Nawas di negeri aneh itu selama berbulan-bulan. Ada yang tertawa, ada yang bingung, ada yang penasaran ingin pergi ke sana, tapi semuanya sepakat bahwa hanya Abu Nawas yang bisa pulang dengan akal tetap waras. Setelah beberapa minggu kembali ke Baghdad, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir. Tetapi rupanya negeri aneh itu belum selesai dengan Abu Nawas. Suatu hari seorang utusan asing datang membawa surat dari Raja Negeri Seribu Aturan. Isi suratnya sangat formal namun tetap aneh. Kami membenci Abu Nawas karena kami sangat menyukainya. Kami memaksa kedatangannya karena kami tidak ingin menerimanya. Raja Harun al-Rasyid tertawa hingga terbatuk membaca surat itu. Tapi ia memutuskan untuk mengirim Abu Nawas kembali, bukan untuk mengambil emas lagi, tetapi untuk mempelajari sistem pemerintahan negeri itu. Abu Nawas kembali berangkat. Sesampainya di sana, ia menemukan negeri itu telah berubah dalam cara yang lebih aneh. Di jalan raya, seseorang memukul temannya sambil berkata, "Aku sangat mencintaimu." Penjual buah meratap sampai menangis karena barang dagangannya habis, tanda bahwa ia sangat bahagia. Seorang hakim menjatuhkan vonis bebas bagi seorang pencuri sambil berteriak marah, "Aku menghukummu dengan kebebasan penuh." Abu Nawas harus berpikir keras setiap kali berbicara, agar maknanya tidak salah. Kalau ia ingin makan, ia harus berkata, "Aku tidak lapar." Kalau ia ingin beristirahat, ia harus berkata, "Aku ingin bekerja sepanjang hari." Pada hari kelima, Raja negeri itu mengadakan sidang kerajaan dan meminta Abu Nawas menjadi penasihat istimewa untuk sementara waktu. Tugas pertamanya, menjawab gugatan seorang rakyat terhadap menteri kerajaan. Orang itu berkata dengan marah, "Tuan Menteri telah sangat tidak membantu saya dengan memberi saya banyak uang." Menteri itu membela diri sambil menangis, "Saya meminta maaf karena saya berniat membuat hidupnya lebih sengsara." Abu Nawas mengerti maksud sebenarnya, orang itu ingin uang lebih banyak karena merasa masih kurang. Abu Nawas menjawab dengan gaya negeri itu, "Tuan Menteri sangat salah karena telah memberi terlalu sedikit uang. Maka hukumannya adalah, memberi lebih banyak lagi." Semua orang bersorak, dengan wajah sedih tanda bahagia. Keputusan itu membuat Abu Nawas semakin dihormati. Ia dianggap paling gila sehat di antara orang yang gila sungguhan. Namun semakin lama ia tinggal, Abu Nawas sadar sesuatu yang serius.
Semua aturan aneh itu bukan sekadar budaya. Mereka takut mengungkap perasaan asli karena ada hukuman besar bila berkata jujur. Orang hanya boleh hidup dalam kebalikan. Kalau jujur mengakui kesedihan, ia akan dipenjara. Kalau menyatakan cinta secara langsung, ia diasingkan. Disinilah Abu Nawas mulai menyusun rencana untuk membuka pintu kejujuran bagi negeri itu. Abu Nawas mengumpulkan rakyat dari berbagai desa, menyamar sebagai pengembara asing. Ia datang bukan sebagai tamu kerajaan, tapi sebagai orang biasa yang tersesat. Di alun-alun pasar, ia berteriak. Di negeri lain, orang menangis kalau sedih, dan tertawa kalau gembira. Semua orang menatapnya seolah ia gila. Seorang wanita bertanya, kalau mencintai seseorang, harus bilang apa? Abu Nawas menjawab, ia bilang, aku mencintaimu. Orang-orang saling memandang ketakutan. Ada aturan tak tertulis yang mereka ketahui tapi tak berani sebutkan. Ada makhluk bernama pengamat kejujuran, yang akan mengetahui siapa saja yang berkata jujur. Namun Abu Nawas tetap melanjutkan. Kejujuran tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah berpura-pura selamanya. Perlahan, seorang laki-laki tua mulai berbicara jujur, pertama kali dalam hidupnya. Ia berkata sambil gemetar, aku rindu anakku. Semua orang ketakutan, menunggu hukuman aneh. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Dari situ orang-orang mulai perlahan mencoba berkata jujur. Ada yang mengaku merindukan istrinya, ada yang merasa sedih karena terlilit hutang, ada yang ingin mengungkap rasa sayang. Berita itu cepat terdengar sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas. Ia mengira Abu Nawas mengacaukan tradisi negeri. Raja berkata, kami marah karena sangat berterima kasih padamu. Tapi budaya kami telah ada sejak leluhur, kami takut kejujuran membuat kekacauan. Di titik ini Abu Nawas menceritakan seluruh teori kebalikannya. Justru karena di negeri ini semua serba terbalik, kalian tidak bisa saling memahami. Suami tidak tahu istrinya bahagia atau sedih, anak tidak tahu ayahnya bangga atau kecewa, rakyat tidak tahu rajanya mencintai atau membencinya. Raja terdiam lama, sangat lama. Lalu ia membuka rahasia alam bawah negerinya. Negeri ini dulu dikuasai tiran kejam. Siapapun berkata jujur dibunuh. Sejak itu orang hidup dalam kebalikan untuk bertahan. Bahkan setelah tiran itu mati, rakyat tetap takut. Dengan kalimat sederhana, Abu Nawas menjawab, kalau kebohongan dulu menyelamatkan, sekarang justru membunuh perasaan. Kalimat itu membuat raja menangis untuk pertama kalinya tanpa berpura-pura. Itulah momen paling bersejarah negeri itu. Raja memerintahkan perayaan kejujuran. Mulai hari itu, perasaan boleh diucapkan apa adanya. Ada yang peluk-pelukan, ada yang menangis lega, ada yang tertawa bebas. Abu Nawas pulang ke Baghdad membawa bukan emas, tetapi perubahan besar bagi sebuah negeri. Beberapa bulan kemudian, surat kembali datang dari negeri tersebut. Tulisannya lucu sekali. Kami sangat benci Abu Nawas karena hidup kami sekarang bahagia sekali. Tolong kirim dia lagi agar kami bisa membencinya lebih banyak. Raja Baghdad hampir terjatuh dari kursi saking lucunya. Ia memerintahkan Abu Nawas pergi lagi. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat hal luar biasa. Orang-orang saling berkata jujur, tapi dengan cara kelewat jujur. Istri berkata ke suaminya, kau bau sejak pagi. Suami membalas, masakanmu hari ini asin sekali.
Tetangga mengatakan, aku malas menemuimu sebenarnya. Karena belum terbiasa, kejujuran jadi ekstrim kelewatan. Abu Nawas harus menertibkan negeri itu lagi. Ia berkata, kejujuran itu baik, tapi kalau kasar namanya bukan jujur, namanya tidak sopan. Akhirnya negeri itu memiliki aturan baru. Boleh jujur, boleh mengungkap perasaan, tapi harus memakai kesantunan. Kini negeri itu damai, bahagia, sekaligus normal. Sebelum Abu Nawas pulang, Raja memberikan lencana kehormatan bertuliskan, pahlawan kejujuran, yang mengubah kegilaan menjadi kebaikan. Dan rakyat negeri itu mengantar Abu Nawas pulang sampai perbatasan sambil berkata, kami mencintaimu karena kami memang benar-benar mencintaimu, bukan karena aturan. Abu Nawas tersenyum bahagia. Sepanjang perjalanan pulang ia sadar satu hal. Akal sehat, humor, dan hati yang baik dapat menaklukkan negeri seaneh apapun.